Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Rati Pusparyani dengan NPM A1F020044 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas B. Judul praktikum di rumah saja kali ini adalah momentum. Adapun tujuan-tujuan dari praktikum momentum kali ini, yang pertama adalah memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. Yang kedua, memahami hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Yang ketiga, menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini. Yang pertama adalah penggaris 100 cm. Di sini saya menggunakan meteran. Kemudian, 3 buah jenis bola, masing-masing satu. Yang pertama adalah bola pingpong, kemudian bola bekel, dan juga kelereng. Dan yang terakhir menggunakan stopwatch. Di sini saya menggunakan stopwatch yang ada di handphone. Baiklah, di sini saya telah menyediakan alat ukur berupa penggaris dan telah saya tempelkan ke dinding secara vertikal dengan ukuran 100 cm. Dan yang pertama saya akan menggunakan bola pingpong. Saya akan melepaskannya dari ketinggian 1 cm. Dan diperoleh hasil yaitu ketinggian pantul 55 cm dengan waktu 1,17 detik. Saya ulangi lagi sebanyak 3 kali. Yang data kedua diperoleh ketinggian 58 cm dengan waktu 1,17 detik. Sekali lagi. Data ketiga diperoleh dengan ketinggian 56 cm dengan waktu 1,17 detik. Kemudian, yang kedua, saya akan mencoba melepaskan bola pingpong dari ketinggian 50 cm, yakni di sini, dengan cara yang sama dengan menghidupkan stopwatch secara bersamaan. Saya memperoleh hasil di ketinggian yaitu 30 cm dengan waktu 1,04 detik. Saya juga akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Data kedua saya peroleh 26 cm dengan waktu 85 detik. Kemudian yang terakhir sekali lagi diperoleh data ketiga dengan ketinggian 32 cm dengan waktu 1,1 detik. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan bola bekel. Saya akan melepaskannya dari ketinggian 100 cm. Dan diperoleh ketinggian 82 cm dengan waktu 1,24 detik. Saya juga akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Hasil kedua diperoleh dengan ketinggian 80 cm dan waktu 1,6 detik. Dan yang terakhir, saya akan mengulangi sekali lagi. Diperoleh ketinggian 75 cm dengan waktu 1,2 detik. Kemudian saya akan mencoba dari ketinggian 50 cm. Hasil yang diperoleh adalah ketinggian 30 cm dengan waktu 0,84 detik. Saya akan mengulanginya lagi. Untuk hasil yang kedua diperoleh ketinggian 83 cm dengan waktu 0,92 detik. Baiklah, yang ketiga dengan ketinggian 50 cm. Diperoleh ketinggian 29 cm dengan waktu 0,75 detik. Kemudian yang ketiga, saya akan menggunakan kelereng.
Saya akan melepaskannya dari ketinggian 100 cm. Dan hasil pertama diperoleh ketinggian 64 cm dengan waktu 1,24 detik. Saya akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Yang kedua, diperoleh ketinggian 62 cm dengan waktu 0,99 detik. Baiklah, yang ketiga, diperoleh ketinggian yang ketiga yaitu 65 cm dengan waktu 1,3 detik. Kemudian saya juga akan mengulangi dengan ketinggian 50 cm. Saya akan melepaskan kelereng dari ketinggian 50 cm. Dan diperoleh hasilnya adalah 35 cm dengan waktu 0,93 detik. Saya akan melepaskannya lagi. Dan diperoleh hasil yaitu ketinggian 37 cm dengan waktu 0,86 detik. Dan saya akan melepaskannya terakhir. Diperoleh ketinggian 26 cm dengan waktu 0,81 detik. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan pada tabel hasil pengamatan. Yang pertama, rumus lalat mutlak, yaitu delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang X rata-rata yang dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Kemudian, lalat nisbi yang rumusnya delta L sama dengan delta X per rata-rata X dikali 100%. Selanjutnya rumus ketelitian yaitu K sama dengan 100% dikurang delta L atau lalat nisbi. Dan yang terakhir koefisien restitusi yaitu E sama dengan akar dari H aksen per H, di mana H aksen adalah ketinggian pantul dan H adalah ketinggian awal. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan bola pingpong dari ketinggian mula-mula 100 cm dan juga 50 cm. Kemudian berikut ini merupakan hasil pengamatan dari ketinggian mula-mula 100 dan 50 cm dari bola bekel. Dan selanjutnya ini merupakan hasil dari pengamatan menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula 100 cm dan juga 50 cm. Tumbukan adalah ketika suatu benda-benda dibuat saling bertabrakan. Pada praktikum kali ini, benda yang kita buat saling bertabrakan adalah bola dan juga lantai. Kemudian ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, di mana koefisien restitusinya sama dengan 1, yakni kecepatan dan massa benda itu sama. Kedua massa benda itu sama, dapat dirumuskan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Sebagai contoh, di sini ada 2 mobil dengan kecepatan dan massa yang sama saling bertabrakan. Kemudian jenis yang kedua adalah lenting tidak sempurna atau tidak lenting sama sekali, di mana koefisien restitusinya sama dengan 0. Sebagai contoh, di sini adalah seseorang yang sedang menembak burung, kemudian peluru tersebut keluar dari tembakan dan terbenam atau tertahan di badan burung tersebut. Maka, tumbukan tersebut dapat dikatakan tumbukan tidak lenting sama sekali atau tumbukan tidak sempurna. Kemudian yang ketiga adalah tumbukan lenting sebagian, di mana koefisien restitusinya di antara 0 sampai 1, yakni kurang dari 1 dan lebih dari 0, tidak sama dengan. Contoh dari tumbukan lenting sebagian adalah praktikum yang telah dilakukan tadi, di mana kecepatan bola dan massa bola itu tidak sama dengan lantai, sehingga tumbukan yang terjadi adalah tumbukan sebagian.
Dan juga dapat kita lihat dari tabel hasil pengamatan di mana koefisien restitusinya lebih besar daripada 0, namun tidak lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa energi kinetik sebelum tumbukan tidak sama dengan energi kinetik setelah tumbukan, di mana ada sedikit energi kinetik yang akan berubah menjadi bentuk lain seperti bunyi ataupun panas. Namun, tetap ada energi kinetik, maka lentingnya sebagian, tidak sempurna. Bagaimana momentum sesudah dan sebelum tumbukan? Momentum sesudah tumbukan akan lebih kecil daripada sebelum tumbukan. Mengapa? Faktor pertama adalah pengaruh gravitasi, kemudian gesekan pada lantai, dan juga adanya hambatan udara. Hal itu yang menyebabkan momentum sesudah tumbukan akan lebih kecil daripada momentum sebelum tumbukan. Kemudian, berapa nilai koefisien restitusi dari ketiga bola tersebut? Untuk bola pingpong didapatkan nilai rata-rata koefisien restitusi adalah 0,757. Dan untuk bola bekel didapatkan nilai rata-rata koefisien restitusi adalah 0,817. Dan pada kelereng didapatkan nilai rata-rata koefisien restitusi adalah 0,802. Mungkinkah diperoleh koefisien restitusi sama dengan 1? Menurut saya, sesuai praktikum yang telah dilakukan tadi, koefisien restitusi tidak mungkin bernilai 1. Adapun mungkin yang mendekati 1 namun tidak sama dengan 1. Adapun mungkin tumbukan lenting sempurna adalah terjadi di antara atom-atom, inti atom, dan partikel-partikel lain yang seukuran dengan atom. Dan dari praktikum kali ini dapat kita simpulkan bahwa tumbukan yang terjadi pada bola dan lantai adalah tumbukan lenting sebagian, dikarenakan koefisien restitusi yang didapatkan adalah kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan 0. Saya berharap semoga video ini dapat bermanfaat, serta saya ingin memberikan sedikit tips di mana saat melakukan praktikum momentum, hendaknya kita benar-benar memastikan pantulan tersebut pada angka atau tinggi keberapa. Karena ketinggian pantul akan mempengaruhi koefisien restitusinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam pembahasan atau perhitungan di video ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.